Coba bacakan yang membantah itu yang mana coba? Yang membantah bahwa buku ini, tadi kan ada kelompok ini ya, agama hanya membawa penderitaan. Bantahannya mana? Mestinya bantahannya di sini. Ya, masih dalam poin 4 misalnya gitu. Bantahannya di mana? Kalau ini baca orang, justru akan memberikan kesan Islam itu mengajarkan terorisme gitu loh. Bantahannya di mana coba? Ini ada pembahasan berikutnya nanti. Ini satu kesatuan ya, ini secara lengkap. Jadi ini yang diposting awal ini kan, ayat-ayat yang dikutip misalnya, Inna dina indallahil Islam, ya, itu seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, sehingga orang itu seakan-akan boleh melakukan tindakan kekerasan dan atas nama agama. Nah, menurut saya kalimat itu nggak muncul tuh, kalimat yang baru diucapkan Pak Samsul Lagi pula kalau judulnya kok begini, judulnya itu agama hanya membawa manusia ya kepada penderitaan. Nah ini kan judul ini kan sebuah kesimpulan kan, yang namanya judul itu kesimpulan. Ya. Kalau mau dibantah ya di bawahnya bisa disebutkan ada orang berpendapat. Nah kemudian dibantah, ini nggak dibantah di sini ini gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4 ini kan sebagai penjelasan dari yang pertama yang B itu. Yang B ada teori-teori ilmiah yang menentang keyakinan akan adanya Tuhan. Ya. Nah, jadi isinya 1, 2, 3, 4. Nah ini ada penjelasan nanti, saya agak lupa halaman berapa. Artinya belum baca, lupa halamannya ini. Ya mestinya di sini bantahannya, jangan bantahannya di belakang gitu. Hanya kesalahan taruh. Nah kesalahan taruh itu akan memberikan kesan gitu loh. Kesalahan taruh ini berbahaya. Tunjuk. Ini yang paling krusial untuk diperbaiki. Iya, saya kira itu poin B yang paling rawan yang sekali. ya. Jadi menurut saya ini ada sisi baiknya, tapi ada sisi buruknya. Ibarat plus dan min kalau digabung kan jadi min semua. Gitu kan. Ya jelek dengan buruk itu kalau digabung jadi jelek semuanya. Ya, tai kambing dengan nasi yang paling bagus campur jadi satu, mau makan nggak? Nah, seperti itu. Ini akan membahayakan, ya. Jadi ada maslahat, ada mafsadat, campur dari satu. Ini kalau dibaca orang, itu akan timbul kesan bahwa Islam membenarkan ateisme dan terorisme. Nah ini yang perlu segera direvisi menurut saya. Nah sebelumnya harus tadi dideklar tadi bahwa ini adalah buku belum layak untuk diedarkan, gitu loh. Masih dalam perbaikan, gitu loh. Nah, perlu direvisi, melibatkan para ahli. Kalau ini tersebar seperti ini akan punya saham untuk menghancurkan NKRI ini, buku ini. Ya, nggak main-main itu. Loh, terorisme ini akan menjurus ke sana. Dibenarkan dari buku ini. Maka saya sendiri, mungkin ini Samsul ini saya anggap adik saya, maka Anda lain kali jangan mudah mencantumkan nama Anda dalam suatu buku yang Anda belum baca gitu loh. Ya, atau Anda tidak setuju. Sendiri itu banyak orang minta kata pengantar pada saya, tidak semuanya saya beri. Ya, saya baca kalau referensinya nggak benar, isinya fitnah, tidak akan saya beri. Ya, kadang-kadang dia bilang, Pak, ini profesor ini sudah memberikan Pak, ya terserah dia, saya kan bukan dia gitu kan. Ini tanggung jawab moral soalnya itu, seperti itu. Ya, saya nggak perlu popularitas, tapi kalau ini salah kan, saya ikut salah nanti itu, membenarkan kesalahan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Baik, ya, seperti itu. Baik, Jadi kalau yang tadi disebutkan siapa salah, saya kira tidak perlu kita mencari ya siapa yang salah. Bahwa kita semuanya bertanggung jawab kepada masa depan NKRI ini. Dan ini
akan berpotensi akan menghancurkan NKRI. Baik, itu berpotensi ini. Baik, Pak Samsu, masukan dari Ustadz kemudian dari juga Prof. Ibnu, apa kiranya yang akan dilakukan secepatnya, dan masukan-masukan ini kan sangat penting untuk tadi juga menjaga NKRI dan juga pendidikan anak-anak begitu. Ya, justru kita melakukan pendidikan karakter itu untuk memperkuat NKRI. Sementara ini ada kelompok tertentu yang menjadikan dalil Al-Quran justru untuk menguatkan mereka untuk melakukan kelompok kecil tentu ya yang salah paham atau pahamnya yang salah terhadap Al-Quran sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Itu justru yang kita sampaikan pada buku ini. Ini loh, ada ya teori orang lain yang menjadikan sebuah teori mereka bisa berbuat kekerasan tetapi dengan merujuk Al-Quran. Nah ini makanya kami sampaikan pada saya, insya Allah sudah saya baca ya. Adapun hasil pemahaman terhadap buku ini mungkin Pak Kiai, saya muridnya Pak Kiai, saya dikader oleh Pak Kiai, tapi bisa jadi dalam memahami buku ini berbeda ya. Saya justru sebaliknya, bahwa buku ini ingin membantah ya anggapan orang lain yang mengatakan ya, anggapan orang lain maksud saya kelompok kecil yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama dengan dalil-dalil. Baik, tapi setuju direvisi nggak atau ada ditarik? Coba bacakan yang membantah itu yang mana coba? Yang membantah bahwa buku ini tadi kan bukan ada kelompok ini ya, agama hanya membawa penderitaan. Bantahannya mana? Mestinya bantahannya di sini. Ya, masih dalam poin 4 misalnya gitu. Bantahannya di mana? Kalau ini baca orang, justru akan memberikan kesan Islam itu mengajarkan terorisme gitu loh. Bantahannya di mana coba? Ini ada pembahasan berikutnya nanti. Ini satu kesatuan ya, ini secara lengkap. Jadi ini yang diposting awal ini kan, ayat-ayat yang dikutip misalnya, Inna dina indallahil Islam. Ya, itu seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, sehingga orang itu seakan-akan boleh melakukan tindakan kekerasan dan atas nama agama. Nah, menurut saya kalimat itu nggak muncul tuh, kalimat yang baru diucapkan Pak Samsul. Lagi pula kok judulnya kok begini, judulnya itu agama hanya membawa manusia ya kepada penderitaan. Nah ini kan judul ini kan sebuah kesimpulan kan, yang namanya judul itu kesimpulan. Kalau mau dibantah ya di bawahnya misalnya disebutkan ada orang berpendapat. Nah kemudian dibantah, ini nggak dibantah di sini ini gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4 ini kan sebagai penjelasan dari yang pertama yang B itu. Yang B ada teori-teori ilmiah yang menentang keyakinan akan adanya Tuhan. Ya. Nah, jadi isinya 1, 2, 3, 4. Nah ini ada penjelasan nanti. Saya agak lupa halaman artinya belum baca, lupa halamannya ini. Ya mestinya di sini bantahannya, jangan bantahannya di belakang gitu. Hanya kesalahan taruh. Nah, kesalahan taruh itu akan memberikan kesan gitu loh. Kesalahan taruh ini berbahaya. Salah taruh ini ketika waktunya dibantah, tidak dibantah, berarti ini kan membenarkan gitu loh. Ketika barang buruk tidak disebut buruk, itu dikesankan barang itu bagus gitu loh. Makanya ada ulama mengatakan begini, as-sakit anil haqi syaiton akhras. Ini Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Orang yang tidak mau berbicara kebenaran itu syaitan yang bisu. Kenapa ini salah kok nggak disalahkan gitu loh. Itu masalahnya begitu. Mestinya di sini juga dikatakan pendapat ini tidak benar. Begitu kan, misalnya begitu. Ya. Yang benar adalah begini. Islam tidak pernah menyuruh umatnya untuk membunuh pemeluk agama lain. Buktikan dengan dalil-dalil. Nabi punya mertua orang Yahudi, nggak dibunuh, ya kan? Nabi punya hubungan akrab dengan pendeta Mukhairik, nggak dibunuh oleh Rasulullah. Itu bukti-buktinya begitu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Gitu loh. Ini yang akan memberikan kesan ya yang membahayakan NKRI. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita menangkap dan kita ke
Prof. Ibnu mungkin ingin menambahkan yang Ya, jadi sekali lagi ini masalah selain masalah substansi seperti disampaikan oleh Pak Kiai Pak Samsul ya, kita revisi aja masalah komunikasinya. Kan buku ini kan bukan untuk kesenangan pribadi kan, tapi iya. untuk dibaca orang. Iya, tentu. Kan lebih sekedar dibaca tapi dipahami, misi kita tercapai. Oleh karena itu kalau ini tujuannya pendidikan karakter, maka dengan tujuan adalah untuk memperkuat Islam bisa dibuktikan secara saintifik, ya kan? Maka struktur komunikasi kita perbaiki kan, begitu. Saya kira lebih baik begitu. Baik. baik. Kita belajar ya, Terima Sirah kasih. hari ini Iya, ya. Kita kita belajar sekali. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada pengawasan yang lebih baik lagi. Kemudian tadi setuju bahwa ada beberapa revisi yang harus dilakukan. Ada penyelesaian ya, sehingga buku ini tidak membuat kebingungan ataupun Barangkali kegaduhan. untuk disampaikan masyarakat, jangan membaca buku ini. Selesai sudah itu. Ya. Oke, baik. Sebelum direvisi, gitu kan? Sebelum direvisi. Ya. Oh, bacalah edisi revisinya begitu ya. Makanya jangan baca ini sebelum direvisi, Ya, gitu kan? baik. Baca yang lain aja yang banyak, baca Quran aja banyak lagi. Ya, baik. Terima kasih Ustaz.